Hai, Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Filipi pasal 1 ayat 12 hingga 18. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Atas perkenan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan akan perenungan firman-Mu. Kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus telah diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita dituntun oleh perenungan dari kitab Filipi, surat Paulus di jemaatnya Filipi. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dan perenungan saat ini diberitakan oleh Paulus pada saat ia masih di dalam penjara. Ia di dalam penjara yang tidak jelas karena apa dia dipenjarakan. Tetapi bagi orang-orang beriman, kita semua tahu dan kita semua percaya bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dan pemenjaraan ini Paulus memberitahukan kepada kita bahwa sebagai bukti bahwa Injil terus dibicarakan, Injil terus diberitakan, dan Injil terus berjalan. Ini sebuah ungkapan sukacita Paulus yang tidak ada hentinya. Karena apa? Karena dalam keadaan kesusahan yang kita tahu bahwa dia dipenjarakan, tetapi dia tetap tahu bahwa pemenjaraan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan pemenjaraan ini pula adalah salah satu bukti bahwa Injil terus berjalan. Adakah kita yang mau sama seperti itu?
Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini juga Paulus membicarakan tentang pemberitaan firman Tuhan dengan maksud-maksud lain, dengan tujuan-tujuan lain. Benar, mereka membicarakan Kristus, tetapi dengan maksud dan tujuan yang lain. Kita bisa lihat itu dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-15. Di situ dibicarakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Dari ayat ini Paulus tetap melihat sebuah hal positif, yakni dengan terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, dengan melihat bahwa apa yang paling utama yakni membicarakan Kristus. Di dalam kehidupan kita saat ini, dalam keadaan bergereja saat ini, kita dapat memilih untuk mengikuti denominasi gereja-gereja yang ada. Di Kota Kupang sendiri ada begitu banyak denominasi gereja Kristen, Protestan. Dan ini membuat ketong terus memilih di mana ketong harus bergereja, di mana ketong harus menetapkan ketong pun dasar ajaran dan sebagainya. Saya mau bilang secara khusus kepada kita Bapak Mama Saudara sekalian. Memang benar bahwa saya orang Gemit, denominasi orang Gemit, membicarakan aturan-aturan gereja berdasarkan aturan Gemit, aturan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dan pada dasarnya segala sesuatu itu ada di dalam Alkitab dan didasari oleh Yesus Kristus itu sendiri. Saya mau bilang bahwa kita diberikan hak bebas untuk memilih. Tetapi marilah kita bersungguh-sungguh untuk melihat, menceritakan, mendengarkan hal-hal baik yang Tuhan buat melalui seluruh denominasi gereja, tanpa menyudutkan satu dengan yang lain, sambil melihat pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalamnya. Terkecuali hal itu betul-betul ada di dalam keadaan atau pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab, yakni perkataan-perkataan palsu dan perkataan-perkataan penghinaan terhadap Yesus Kristus, terhadap Roh Kudus, dan kepada Sang Bapa. Jadi Bapak Mama Saudara sekalian, apa yang sebenarnya Paulus mau sampaikan kepada kita? Melihat hal-hal positif yang terus berkembang di dalam ketumpung kehidupan, bahwa Yesus Kristus tetap ada dan Injilnya tetap berjalan dalam keadaan apapun. Mari kita terus memperjuangkan itu di dalam ketumpung kehidupan pribadi lepas pribadi, dengan cara menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong kita semua.